Eh, Action. Malam Butani, kami dari kelompok 7, saya Latif, kemudian ada rekan saya Nanang Kurniawan. Kami akan memaparkan proposal penyelenggaraan Indonesia Sustainable HRM Award dengan tema mengakselerasi transformasi tata kelola SDM di era keberlanjutan. Latar belakang dari acara ini yaitu bahwa seperti kita tahu bahwa saat ini keunggulan kompetitif dan resiliensi bisnis yang jadi terletak pada kemampuan organisasi untuk mengintegrasikan prinsip triple bottom line, yakni keseimbangan harmonis antara profit, people, dan planet. Dan sektor korporasi, khususnya manufaktur sebagai motor penggerak utama perekonomian yang padat karya serta padat modal, menghadapi ekspektasi yang semakin tinggi dari investor, regulator, serta konsumen untuk beroperasi secara etis dan bertanggung jawab. Dan model manajemen SDM konvensional yang melihat pekerja semata-mata sebagai biaya produksi telah terbukti rentan terhadap krisis dan memicu tingginya turnover. Oleh karena itu, Sustainable Human Resources Management atau HRM berkelanjutan kini hadir bukan lagi sebagai program pelengkap, tetapi menjadi sebagai fondasi strategis dan imperatif bisnis. Next, Pak Nana. Berangkat dari kesenjangan tersebut, kami bersama mitra media strategis memandang perlunya sebuah intervensi nyata berupa penganugerahan Indonesia Sustainable HRM Award. Dan kolaborasi ini menggabungkan dua kekuatan utama, yaitu capability analitik dan metodologi assessment kami sebagai konsultan independen untuk menilai efektivitas skor dan komplementari faktor dari praktik HR, serta kekuatan amplifikasi media untuk menyebarluaskan praktek-praktek tersebut kepada khalayak luas. Dan proses asesmen ini ketat serta berbasis pada bukti atau evidensi. Lanjut, Pak Nana. Dan proses ini kami buat dalam 6 bulan, ya, selama 6 bulan program pelaksanaan yang dimulai dari yang pertama yaitu bulan pertama sosialisasi dan nominasi, publikasi kriteria melalui media partner serta pembukaan pendaftaran mandiri dan pencalonan pihak kedua. Kemudian pada bulan kedua kita lakukan asesmen mandiri, yaitu pengisian kuesioner dan penyerahan bukti dokumen yang berupa laporan keberlanjutan, SOP, SR, serta data K3. Kemudian bulan ketiga kita lakukan yaitu daftar pendek dan audit, dan pada tahap ini yaitu kita lakukan verifikasi dokumen dan pembuatan daftar pendek. Kita akan melakukan verifikasi kesesuaian klaim dengan bukti tertulis, serta penetapan top 10 perusahaan per kategori. Kemudian pada bulan keempat, lanjut Pak Nanang, tahapan selanjutnya yaitu kunjungan lapangan serta wawancara mendalam. Wawancara ini dilakukan secara aktif kepada karyawan, bukan hanya manajemen, yaitu untuk mengukur sejauh mana budaya belajar organisasi dan praktek SDM benar-benar dirasakan di akar rumput. Dan tahap kelima, yaitu pada bulan kelima, pleno penjurian. Pleno penjurian ini yaitu dilakukan sidang yang terdiri dari akademisi, praktisi media, ahli lingkungan atau SDM, dengan menggunakan matrik keputusan yang telah kita buat bersama. Kemudian pada bulan ke-6 yaitu atau pada akhir periode ini yaitu dilakukan malam penghargaan, di mana malam penghargaan ini akan dilakukan eh, dengan penerbitan liputan khusus atau laporan berbasis best praktis untuk menginspirasi industri. Dan untuk tahapan berikutnya akan disampaikan oleh Pak Nana. Monggo Pak Nana. Ya, terima kasih Pak Latif, izin Bu Utami. Untuk selanjutnya terkait dengan arsitektur penilaian, fondasi mutlak dan inovatif.
terkait dengan matriks penilaian, kita membagi menjadi dua, yaitu ada ukuran inti dengan bobot 70% dan ada faktor komplementer dengan bobot 30%. Di mana untuk ukuran inti ini merupakan fondasi mutlak pelindung dan pengembangan SDM, fokus pada kesejahteraan, kesetaraan, dan tata kelola internal. Sedangkan untuk faktor komplementer, ini fokus di menilai irisan antara SDM dengan aspek lingkungan, planet, dan eksternalitas sosial dengan skor maksimal, nantinya skalanya 1 sampai dengan 5. Kemudian untuk breakdown dari masing-masing penilaian tadi, untuk ukuran inti, keselamatan dan keadilan ini proporsinya 40% dari 70%. Yang pertama itu ada keselamatan dan kesejahteraan dengan bobot 20%. Ini sangat kritis untuk manufaktur karena menilai zero accident rate, kelayakan fasilitas, kesehatan fisik, mental, dan work-life balance dari para pegawai. Kemudian parameter yang kedua adalah keadilan dan inklusi, di mana kebijakan anti diskriminasi, rasio kepemimpinan gender, penyerapan tenaga kerja disabilitas, dan struktur upah yang adil, living wage bukan sekadar minimum wage. Ukuran inti yang berikutnya yaitu ada budaya belajar organisasi dengan bobot 15%, di mana kita ketahui bahwasannya investasi pelatihan ini sangat penting bagi peningkatan kapasitas pegawai. Rata-rata jam training per karyawan ini kita lihat, kemudian efektivitas upscaling menghadapi industri seperti apa. Yang terakhir untuk ukuran inti ada relasi industrial dengan bobot 15%, di mana kita melihat turnover rate-nya seperti apa, persentase pekerja tetap dibandingkan dengan yang outsourcing seperti apa, dan kepatuhan terhadap hukum ketenagakerjaan, termasuk kebebasan berserikat. Sedangkan untuk faktor komplementer yang 30% ini terbagi menjadi inovasi hijau dan dampak eksternal, di mana yang pertama ada praktek green HRM. Kita melihat apakah perusahaan menggunakan sistem paperless, apakah ada pelatihan green skill, adakah integrasi KPI lingkungan, dan apakah ada insentif terhadap pegawai SDM yang melakukan perilaku ramah lingkungan. Kemudian yang berikutnya ada keterlibatan komunitas, seperti program relawan karyawan, dan dampak pembukaan lapangan kerja di sekitar manufaktur tersebut, pabrik tersebut. Yang terakhir, ada inovasi karyawan dengan bobot 5%, di mana ketersediaan sistem bottom up untuk ide-ide keberlanjutan dan efisiensi sumber daya dari karyawan. Eh, itu barangkali terkait dengan yang pertama. Untuk yang berikutnya, kasus kedua, mungkin kami kembalikan terlebih dahulu ke Pak Latif. Ya, terima kasih Pak Nana. Untuk ke jawaban atas soal yang kedua yaitu kita ambil tema mematahkan kutukan generasi ketiga, 4 faktor kritis keberlanjutan korporasi pada perusahaan keluarga. Seperti kita ketahui bahwa keberlangsungan hidup perusahaan keluarga atau family business ini didasarkan pada pemahaman bahwa entitas ini memiliki kerentanan yang unik, yaitu percampuran antara dinamika emosional keluarga, struktur kepemilikan, dan operasional bisnis. Dan ada satu kutipan klasik yang cukup menarik, yaitu generasi pertama membangun, generasi kedua menikmati, serta generasi ketiga menghancurkan. Dan itu banyak terjadi pada perusahaan keluarga baik di Indonesia maupun di luar negeri. Dan untuk memutus siklus tersebut dan mencapai keberlanjutan korporasi, kami merumuskan 4 faktor kritis yang mutlak harus dimiliki oleh para pemimpin perusahaan keluarga. Yang pertama yaitu pemisahan tegas antara kepemilikan dan manajemen atau profesionalitas dengan meritokrasi, dan pemimpin harus memiliki ketegasan bahwa nah, secara rasional bahwa untuk memisahkan urusan antara meja makan keluarga dengan meja rapat direksi. Dan posisi strategis ini harus diisi berdasarkan kompetensi atau merit base, bukan sekadar garis keturunan. Jika ada anggota keluarga yang memiliki atau tidak memiliki kapabilitas sebagai pemimpin, pemimpin harus legowo untuk mendelegasikan operasional kepada profesional. Kemudian yang kedua, yaitu perencanaan suksesi yang terstruktur dan terlembaga. Perencanaan ini
diharapkan mampu untuk mewujudkan atau untuk menjadi agar pemimpin di masa depan ada pergantian atau suksesi pemimpin di masa depan. Dan pemimpin yang visioner ini tidak menunggu krisis atau usia senja untuk menyiapkan suksesi, tetapi adalah menyiapkan siapa pemimpin selanjutnya. Dan suksesi bukanlah karena suksesi itu bukanlah peristiwa satu malam, melainkan proses panjang yang terencana. Dan ini mencakup mentoring generasi penerus secara bertahap, memberi penugasan di luar perusahaan keluarga, atau mungkin belajar di luar, atau hingga menetapkan kriteria objektif untuk suksesi tahta tersebut. Dan yang ketiga, faktor ketiga adalah kapasitas kapasitas menggerakkan pembelajaran organisasi. Seringkali perusahaan keluarga terjebak pada sindrom bahwa kita selalu melakukan dengan cara ini kok, karena ini perusahaan warisan, gitu, warisan dari pendiri. Gitu. Dan pemimpin yang asasi harusnya memfasilitasi budaya pembelajaran organisasi. Mereka harus merangkul ide-ide baru, mengadopsi teknologi, dan terus-menerus mengevaluasi model bisnis agar relevan dengan perubahan zaman dan regulasi tanpa kehilangan dari nilai inti atau core values dari perusahaan. Kemudian yang faktor yang keempat yaitu penerapan sustainable HRM untuk retensi talenta non keluarga. Dan tantangan terbesar ke perusahaan keluarga adalah mempertahankan talenta profesional terbaik yang sering merasa terbentur dengan plafon kaca atau glass ceiling. Dan pemimpin harus menerapkan praktik SDM berkelanjutan yang memberikan kepastian jalur karir yang adil, transparansi kompensasi, serta lingkungan kerja yang secara fisiologisnya aman bagi profesional non-keluarga. Dan ini akan memberikan dampak yang luar biasa bagi perusahaan, karena perusahaan bisa memberikan lingkungan yang nyaman untuk SDM maupun karir jenjang karir bagi yang non-keluarga tersebut. Eh, Diharapkan yang non keluarga profesional keluarga itu dapat memberikan kritik serta masukan tanpa takut menyinggung ego keluarga pendiri. Dan kami telah melakukan studi kasus terhadap dua perusahaan, dan untuk studi kasus tersebut kami serahkan ke Pak Nanang. Monggo Pak Nanang disampaikan. Ya, makasih Pak Lapid. Terkait dengan studi kasus, jadi ada dua perusahaan yang kami coba bandingkan. Yang pertama, mungkin yang berhasil terlebih dahulu yaitu PT Jarum Group. Jadi ekspansi lintas industri ini menjadikan Jarum Group sebuah anomali sempurna dari mitos kehancuran generasi ketiga. Kita ketahui bahwasannya Jarum Group ini berhasil berekspansi secara eksponensial lintas generasi dan bertumbuh agresif di bawah kendali generasi kedua dan generasi ketiga. Yang dulunya hanya rokok, ini bisa berekspansi menjadi keuangan, properti, digital teknologi, energi baru, agribisnis, dan lain-lain. Sedangkan untuk contoh yang kasus kedua yaitu PT Nyonya Menir, di mana konflik elit dan kegagalan adaptasi melumpuhkan seluruh rantai operasional dari PT Nyonya Menir. Adanya kegagalan suksesi. Generasi ketiga ini terjebak perebutan kekuasaan sengit, konflik elit masuk terlalu dalam ke ranah operasional sehingga memecah belah manajemen dan menghambat keputusan strategis. Kemudian adanya mandek pembelajaran di mana organisasi gagal belajar dan beradaptasi ketika kompetitor, misalkan Sido muncul ini, agresif memodernisasi pabriknya, riset farmasi, dan mengubah strategi marketing. Sedangkan manajemen Nyonya Menir hanya sibuk mengurusi sengketa internal. Dan faktor ketiga adanya keruntuhan SDM dan operasional, di mana konflik ini berimbas pada para pekerjanya. Para pekerjanya tidak puas hingga mogok kerja, tunggakan gaji, hingga gagal bayar supplier, sehingga berujung pada gugatan di pengadilan PKPU dan pengadilan memvonis untuk PT Nyonya Menir pilot. Apa yang kita bisa dapat dari kasus tersebut? Jadi ada analisis komparatif dari kedua perusahaan keluarga tersebut, adanya bagaimana terkait dengan pemisahan kepemilikan dan manajemen. Untuk Jarum Group ini, eksekutifnya itu non keluarga memimpin operasional seperti contohnya BCA, sedangkan keluarga hanya sebagai strategic shareholder.
Untuk PT Nyonya Mendir adanya konflik elit yang masuk ke ranah operasional. Kemudian suksesi untuk Jarum Group ini transisinya mulus dari generasi kedua ke generasi ketiga dengan pembagian portofolio yang jelas. Sedangkan untuk PT Nyonya Mendir adanya perebutan kekuasaan sengit di generasi ketiga. Pembelajaran organisasi untuk Jarum Group ini lincah berekspansi dari rokok ke sektor-sektor yang lainnya, sedangkan untuk PT Nyonya Mandiri ini mandak hanya di itu-itu saja, kalah modernisasi pabrik dan riset dari kompetitor. Kemudian terkait dengan sustainable SRM-nya, untuk Jarum Group ini magnet talenta terbagi di pasar tanpa adanya plafon kaca. Sedangkan untuk PT Nyonya Mandir dengan adanya kesemuanya itu berimbas pada ketidaksenangan dari para pegawai sehingga pegawainya mogok kerja, adanya tunggakan gaji hingga hancurnya rantai pasok. Barangkali itu terkait dengan presentasi singkat kami, kami kembalikan ke Pak Latif. Masih mute, Pak. Demikian presentasi kami. Terima kasih Bu Kami. Selamat malam semuanya. Selamat malam semuanya.